Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening student. How are you? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kondisi alam Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, menjelaskan akibat dari tumbukan lempeng. Kedua, memberikan contoh bentuk-bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi iklim negara Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita review kembali materi kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang dinamika penduduk Indonesia dan keragaman budaya Indonesia, di mana dinamika kependudukan Indonesia berarti perubahan jumlah penduduk baik berkurang atau bertambah yang dilihat dari 3 faktor, yaitu kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Sedangkan keragaman budaya Indonesia dilihat dari rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Baiklah, kita masuk materi hari ini. Keadaan alam Indonesia dikelompokkan menjadi keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan faunanya. Hari ini kita hanya akan membahas tentang keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik dapat dikenali dari kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Kondisi geologi Indonesia. Bumi terdiri atas lempeng yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan dan gunung api di sepanjang Sumatera. Selain terbentuk pegunungan dengan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik, gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik, gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lain, yaitu tsunami. Guncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang besar. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api loh. Proses terjadinya gunung api. Gunung api terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi. Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Dampak positif dari letusan gunung api yaitu tanah menjadi subur. Oleh karena itu, di lereng pegunungan banyak ditemukan tanaman-tanaman sayuran, persawahan, dan perkebunan karena tanahnya yang subur tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Bentuk muka bumi Indonesia dibedakan menjadi dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, dan gunung. Bentuk muka bumi suatu daerah akan mempengaruhi aktivitas penduduknya. Apa pengaruh bentuk muka bumi terhadap aktivitas penduduk? Agar mengetahui jawabannya, simaklah uraian berikut. Dataran rendah.
merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter dari permukaan laut dan cocok digunakan sebagai wilayah pertanian, peternakan, dan permukiman. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian 200 hingga 500 meter dari permukaan laut. Dan daerah ini suhu udaranya sejuk dengan tanah yang subur sehingga cocok untuk daerah perkebunan. Bukit. Bukit merupakan suatu wilayah yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, yaitu ketinggian 200 hingga 500 meter dari permukaan laut. Gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Ketinggian gunung mencapai ribuan meter dari permukaan laut. Pegunungan, yaitu kumpulan gunung yang saling berdekatan atau seringkali disebut gugusan pegunungan. Bentuk muka bumi yang berbeda menyebabkan perbedaan iklim, kesuburan tanah, tata air, unsur-unsur lainnya. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Bagaimana ciri-ciri daerah beriklim tropis? Ciri-cirinya yaitu 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. 3. Curah hujan yang tinggi. 4. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra yang mengakibatkan Indonesia terjadi angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Angin muson dari Samudra Pasifik membawa banyak uap air sehingga terjadi musim hujan di Indonesia. Angin bergerak dari benua Australia karena benua Australia wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau. Jadinya pada bulan April hingga September. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang besar. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri materi kita, marilah kita lihat ukologi pembelajaran kita hari ini atau kaitan materi kita dengan Al-Quran. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Hayanah katimu darsanal bilhamdalah. Alhamdulillah wabil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.